Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 5 cara penelusuran hasil-hasil penelitian yang relevan. Baik teman-teman sekalian, pada skripsi atau pada proposal penelitian biasanya diminta ada bagian yang mahasiswa harus memberikan penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsimu, yang relevan dengan topik masalah penelitianmu. Nah, seringkali mahasiswa bingung, ada yang tanya, Bu, apakah judul-judul yang di jurnal itu yang kita cari harus sama judulnya dengan penelitian kita misalnya? Ya, jadi sebetulnya kalau sama ya masa penelusuran harus sama gitu kan? Jadi kali ini kita akan pelajari bersama apakah harus sama atau beda sama sekali. Nah, baik teman-teman sekalian, yang kedua masalahnya kadang-kadang mahasiswa mengutip jurnal-jurnal dari jurnal internasional ataupun nasional, tapi tidak ditutup dengan satu pernyataan kata kunci misalnya. Kalimatnya yang penutupnya seperti apa, seperti ngegantung. Nah, ini berarti mahasiswa tidak paham sebetulnya penelusuran hasil penelitian yang relevan dengan penelitian kita itu gunanya untuk apa gitu. Ya, pasti ada gunanya. Nah, baik teman-teman sekalian, guna penelusuran itu adalah yang pertama menunjukkan bahwa masalah penelitianmu yang diajukan kepada dosen pembimbing itu adalah layak dilaksanakan. Jadi setelah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu, nanti kamu mengambil kesimpulan layak tidak penelitianmu dilanjutkan atau seperti apa misalnya, atau tidak layak misalnya. Kalau tidak layak berarti kamu harus mencari judul lain, mencari masalah penelitian yang lain. Ya, tapi kalau sudah berdasarkan hasil penelusuran, hasil penelitian layak dilaksanakan, berarti kamu punya kekuatan untuk memberikan alasan kepada dosen pembimbing bahwa pengajuan judul penelitianmu itu layak dilaksanakan gitu ya. Jadi jangan ragu kalau sudah dapat kesimpulan. Yang kemudian kenapa itu harus melalui penelusuran hasil penelitian terdahulu? Supaya kita tahu apakah di dalam masalah penelitian yang diangkat oleh teman-teman, atau gampangnya judul skripsi teman-teman itu masih ada perdebatan enggak gitu. Ya, kalau tidak ada perdebatan dan dinyatakan bahwa variabel X tidak mempengaruhi variabel Y dari beberapa literatur, ya berarti itu nggak perlu lagi diteliti gitu. Berarti memang semuanya misalnya hipotesisnya tidak ada hubungan, tidak signifikan dan sebagainya, ya ngapain itu diteliti ya, jadi tidak ada lagi perdebatan. Kemudian yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan penelusuran hasil penelitian yang relevan. Itu relevan dengan apa? Ya, jadi yaitu artinya adalah relevan dengan topik penelitian yang akan kamu angkat. Artinya penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, kamu cari, kamu temukan, baca, apakah mirip dengan topik yang kamu angkat, kemudian kesamaannya di variabel mana, variabel X kah atau Y kah, dan sebagainya. Ya, jadi ketika ketemu judulnya, baca dulu isinya, hasil penelitiannya apa ya, sebelum kamu menentukan itu akan dijadikan pertimbangan. Ya, baik, kita lihat sekarang dari 5 cara itu apa saja. Ya, yang pertama, perhatikan variabel penelitian kita, penelitian teman-teman itu variabelnya apa yang akan diteliti. Katakanlah misalnya X-nya apa, Y-nya apa. Itu yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua, mulailah telusuri dengan menggunakan kata kunci dari variabel yang pertama, variabel X ya, yaitu faktor yang menyebabkan ya. Jadi cari, misalnya nanti akan ditemukan dari jurnal penelitian yang kamu cari, kamu akan menemukan variabel X-nya sama, Y-nya beda. Nggak apa-apa, itu bisa diambil ya. Jadi jangan sibuk harus cari sama persis dengan judul penelitian kita. Gimana kalau begitu?
berarti penelitianmu tidak layak dilaksanakan ya. Jadi yang kedua, telusuri menggunakan kata kunci variabel X. Nanti akan kamu temukan variabel X-nya sama, variabel Y-nya beda. Nggak apa-apa. Lalu baca isinya ya. Yang ketiga, telusuri dengan menggunakan kata kunci variabel Y. Nah, nanti kamu akan menemukan variabel Y-nya sama, tapi variabel X-nya berbeda. Nah, apa hasil penelitian dari yang penelusuran demikian? Ya, itu cari yang relevan dengan topik penelitianmu. Ya, jadi jangan sampai begitu ketemu langsung diambil, ketemu langsung enggak, baca dulu. Belum tentu itu cocok dengan atau belum tentu relevan dengan judul penelitianmu. Tapi yang kedua, jangan lupa variabel Y-nya sama, X-nya berbeda. Nah, jadi yang keempat, kemungkinan ada kamu ketemu dengan variabel dan X dan Y-nya sama gitu, bisa jadi, tapi kasusnya berbeda. Nah, pada variabel X sama Y sama itu kecil kemungkinannya, tetapi bisa jadilah misalnya kamu katakanlah ketemu itu, tapi kita lihat kasusnya kan berbeda. Nah, bahaslah itu kasus yang berbeda itu, relevansinya dengan tujuan penelitianmu apa, dengan judul skripsimu apa gitu ya. Lihat dulu, baca dulu sampai selesai pada abstraknya. Nah, yang kelima, setelah itu kamu baca jurnal yang sudah ditemukan dengan teliti ya. Bagaimana tujuan penelitiannya, kemudian pendekatan penelitiannya, apakah relevan atau tidak, kemudian hasil penelitiannya ya, penarikan kesimpulannya apa. Lalu kamu tentukan jurnal mana yang akan diajukan sebagai pertimbangan dalam skripsimu ya. Nah, jadi saya ulangi, satu ya, dari 5 cara itu, satu, perhatikan variabel penelitian, X-nya apa, Y-nya apa. Kedua, mulailah telusuri dengan kata kunci variabel X-nya, bisa jadi Y-nya berbeda. Yang ketiga, telusuri dengan kata kunci dari variabel Y-nya yang sama, bisa jadi X-nya berbeda. Nah, yang keempat, kemungkinan kamu akan ketemu variabel sama, X-nya maupun Y-nya, tapi kasusnya berbeda, konteksnya berbeda. Ya, misalnya kalau kamu temukan petani, mungkin kamu tulisannya tentang petani, itu ketemunya respondennya siswa, atau sebaliknya, kamu mengambil bidang pendidikan, siswa atau anak-anak atau psikologi anak, tapi kok ini kasusnya pada karyawan. Nggak apa-apa, pelajari aja itu, jangan harus sama gitu. Oh Bu, kok ini saya ketemunya petani, ketemunya karyawan, padahal saya menelitinya tentang anak. Baca dulu di mana relevansinya ya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan 3 contoh ya tentang penelusuran hasil penelitian yang relevan. Nah, ini dari judul, nah ini ada skripsi tahun 2019, judulnya adalah hubungan antara karakteristik rasa ingin tahu dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD XXXX ya. Jadi saya tutup itu. Nah, sekarang yang pertama, contoh penelusurannya adalah judulnya nih yang diambil oleh mahasiswa ini adalah sebagai berikut. 1 ya, pengaruh pendidikan karakter terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah ya. Jadi kalau judulnya kan pada mata pelajaran IPA, tapi ditemukan pada mata pelajaran sejarah dan variabel Y-nya berbeda ya. Jadi karakter yang pertama juga karakternya aja yang sama, tapi karakter yang mengarahnya berbeda. Ini bisa diambil ya. Yang kedua sekarang, pengaruh pendidikan karakter dan kondisi ekonomi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS terpadu melalui perhatian orang tua dan siswa di SMP bla 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 ya. Jadi kita lihat karakternya berbeda, kemudian ini SMP, padahal skripsinya adalah
untuk SD ya. Itu yang kedua. Relevansinya di mana? Relevansinya adalah dari penelitian tentang karakter ya, pendidikan karakter. Contoh yang ketiga, penelusuran yang ketiga yang diambil oleh mahasiswa yang menulis skripsi ini adalah pengaruh pendidikan karakter terhadap hasil belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran produktif teknik mesin di SMK XXXX. Ini kan banyak perbedaannya. Jadi pelajarannya teknik mesin, kemudian respondennya SMK, kemudian karakternya juga tidak mengkhusus kepada karakter rasa ingin tahu. Yang diteliti adalah karakter yang lain ya, berbeda dengan karakter yang ditulis oleh penulis skripsi ini. Tetapi yang ingin ditelusuri oleh penulis skripsi ini adalah tentang karakternya. Apakah karakter itu berpengaruh misalnya terhadap hasil belajar siswanya? Ya, jadi itu boleh diteliti, ditelusuri, dibaca hasilnya seperti apa, lalu diambil kesimpulan. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau sudah dapat, itu kan contohnya cuma 3 ya, mungkin teman membutuhkan 5 atau 6 masing-masing dari yang tadi X-nya yang berbeda, Y-nya berbeda. Lalu apa hasilnya ya? Misalnya dari penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan judul penelitian saya yang berjudul ini layak dilaksanakan penelitiannya. Itu harus ditutup seperti itu ya. Jadi jangan menggantung udah ditulis hasil penelusurannya buat apa gitu ya. Baik teman-teman sekalian, jadi itulah yang ingin saya sampaikan, menjawab beberapa pertanyaan di kolom komen tentang bagaimana cara melakukan penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah bisa membantu teman-teman di dalam menelusuri hasil-hasil penelitian dari jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jangan lupa share kepada teman-teman lain yang membutuhkan, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.